Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Mungkin saat ini Anda menyaksikan acara ini ya. Ada yang menyaksikan di TV di rumah, ada yang mungkin menyaksikan di kantor, atau mungkin menyaksikannya streaming di handphone, atau mungkin jangan-jangan Anda menyaksikan acara ini di rumah sakit. Waduh, jangan sampai sakit pemirsa, jaga terus kesehatan. Oleh karenanya gue hadir setiap hari karena kami punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Dan tentu saja di Gue Healthy saya nggak pernah sendiri, saya didampingi oleh dua praktisi kesehatan, dua perempuan hebat, ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik. Salam sehat untuk kita semua. Ada Ibu Sheila di sini. Ibu Sheila apa kabar? Alhamdulillah baik. Seger banget nih kelihatannya nih. Amin, amin. Aku itu pin apa tulisannya UKM eksis. Iya. Ibu aktivis UKM atau punya UKM sih? Kami kebetulan di kecamatan Di mana, Bu? Karawaci. Di Karawaci. Iya, kami di sana kita ada dibuatkan gerai. Iya. Kebanyakan apa? Mak-mak atau anak muda atau gimana sih? Kebanyakan sih ya separuh ya ada yang muda juga, ada yang kalau tua tuh paling cuma dua ya. Di atas 60 tahun itu cuma berdua. Oh gitu. Iya, Ibu kebanyakan salah ya. satunya? Iya, salah Keren satunya. dong. Iya. Keren ya. Dulu kan kerja di kantoran ya Bu ya? Iya. ASN ya? ASN ya. Berapa lama di ASN itu? Hanya 37 tahun. Waduh, nggak hanya dong. Wah, itu mengabdi lama ya. Jadi artinya Ibu Sheila ini nggak pernah capek untuk terus produktif. Pensiun, nggak mau diem. Ya, alhamdulillah. Ya langsung terus berganti ya, berubah menjadi seorang pengusaha UKM. Tapi sekali lagi, apapun itu Anda harus sehat dulu ya, terutama buat Anda mitra-mitranya Ibu Sheila yang ada di Kecamatan Karawaci ya. Ayo sehat terus supaya UKM Kecamatan Karawaci bisa go internasional. Nah, supaya kenal dengan Ibu Sheila, pemirsa, apa sih masalah yang dimilikinya, masalah kesehatan apa yang dimilikinya? Kita simak tayangan satu ini. Sheila Rusminingsih, tak pernah terfikirkan olehnya, tubuhnya yang terasa sehat-sehat saja, ternyata sudah mengalami banyak masalah penyakit. Hal ini ia ketahui pada 2 tahun lalu, ketika hendak cabut gigi. Takutnya itu karena tidak bisa nyambut gigi ya, karena kan berapa hari itu nggak bisa tidur itu, sakit kepala gitu. Ya pokoknya agak stres juga gitu. Cek lab saya itu hasilnya semua diambang tinggi ya, jadi tinggi ya. Ia ketahuan memiliki kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah yang sangat tinggi. Dulu, Sheila memang sempat mengeluhkan beberapa gejala, seperti mudah mengantuk dan kerap buang air kecil di malam hari. Itu yang bikin kita nggak nyaman lah gitu. Ada rasa juga khawatir gitu. Ia tidak mau kondisinya semakin berat, apalagi sudah 2 bulan terakhir, tangannya sering terasa kesemutan. Ia berharap dirinya bisa terhindar dari komplikasi. Sheila tidak mau di masa pensiunnya ini harus menderita karena penyakit. Untuk mengikuti acara ini ya, ingin mencari solusi ya. Menangani sakit yang saya derita ya Mas ya, dan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu adalah masalah-masalah yang mampir ke dalam tubuhnya Bu Sheila ya. Sebelum kita bahas, saya mau mengetes kemampuannya Bu Sheila dan juga Anda pemirsa. Pasien diabetes rentan mengalami sakit gigi. Menurut Ibu ini pernyataan benar atau salah? Benar. Itu pengalaman pribadi. Iya. Ya saya setelah umur 60 itu merasakan mungkin usia juga ya. Jadi gigi itu kadang goyang-goyang gitu ya. Apalagi gigi goyang. Terus kan kita katanya dokter, udah Bu Sheila dicabut aja ya. Tapi kan kalau dokter nyabut kan harus dicek dulu medical record-nya aman atau tidak ya. Iya, gula tinggi atau tekanan darah gitu lah. Itu semua ada Mbak ya gitu. Oke. Jadi Ibu melihat bahwa ada hubungan kalau misalnya gula darah kita tinggi, kemungkinan sering sakit giginya juga tinggi gitu. Ya saya alami seperti itu. Jawabannya benar. Jadi jawaban ya? Ibu sudah tepat karena memang pasien diabetes rentan atau lebih beresiko mengalami sakit gigi. Wow. Hal ini bisa disebabkan karena pertama, gula darah yang tinggi mengakibatkan peradangan kronis. Resiko infeksi menjadi lebih tinggi. Terjadi gangguan penyembuhan luka
terutama di area gigi, gusi maupun ya. penyokong gigi di dalam mulut sendiri pun bisa beresiko infeksi. Akhirnya giginya jadi sering berlubang. Terus terakhir lagi nih, pasien diabetes rentan mengalami mulut kering. Nah, kondisi-kondisi itulah yang akhirnya mengakibatkan bakteri, kuman itu jadi gampang banget berkembang biak di gigi orang tersebut. Akhirnya resiko terjadi gigi berulang bisa tinggi. Nah, masalahnya sakit gigi seperti gigi berulang ini gak boleh diabaikan, gak boleh disepelekan. Tahu gak kenapa kira-kira? Kenapa? Nah, alasannya adalah karena sakit gigi seperti gigi berlubang bisa beresiko terjadinya penyakit jantung. Ya, Nah, betul. kok bisa? Nah, jadi gigi berlubang ini menjadi akses masuknya kuman atau bakteri iya. masuk langsung ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah berhubungan sama organ jantung tentunya. Nah, si kuman yang masuk lewat gigi berlubang ini suka banget bikin koloni kuman, bikin vegetasi, bikin rumah di dinding ataupun di katup jantung. Ujung-ujungnya resiko penyakit jantung bisa meningkat. Jadi untuk pernyataan pasien diabetes rentan mengalami sakit gigi, ini adalah sebuah pernyataan yang Benar. Hati-hati pemirsa. Sebelum kami melakukan rekaman syuting ini, kami periksa kondisi terkini dari Ibu Sila. Kita mulai dari asam urat. Asam Iya. uratnya 7,7. Ini masih Tinggi ya? tinggi, Bu. Bukan hanya menyerang soal sendi saja. Betul sekali. Bisa Kan, ya. meningkatkan resiko serangan jantung Tuh. hingga 3 kali lipat. Oke, yang kedua, glukosa, kadar gula dalam darah 201. Sudah nggak aman. Sudah nggak aman. Tensi Ya. 164/85. Tinggi banget. Iya, Sepakat ya Ibu ini tinggi? bener. Ibu tahu berapa tekanan darah yang baik? 110 ya? 120 per 80. Artinya Ibu memiliki 4 faktor resiko. Ya satu saja sudah bisa berbahaya. Gimana kalau punya 4? Iya. Artinya Ibu punya faktor resikonya tinggi. Yang bisa membuat Ibu terkena komplikasi. Nah, sebulan terakhir aja Bu ya, dengan kondisi ini yang tinggi-tinggi ini, ada apa yang Bu rasakan di dalam tubuh? Kesemutan. Kesemutan, apalagi? Kurang tidur ya. Jadi saya Tidur jadi susah atau gimana? Iya, saya tuh kalau udah bangun jam 2 tuh nggak bisa tidur lagi, Mas. Aduh, biasa Ibu tidur jam berapa? Saya bisa jam 10 gitu. Artinya kalau jam 10 bangun jam 2 cuma 4 jam tidurnya. Ya, Dan kalau 4 tidurnya kurang, Nah, tensinya nanti iya, makin naik. Tidurnya tuh. kurang, tensi pasti naik. Betul. Nah, mohon maaf, 4 jam yang sedikit itu kualitasnya bagus nggak tidurnya? Jangan kebangun-bangun juga Iya, nih. bangun kan maaf kita suka ke kamar kecil juga ya, Mas ya. Apalagi yang Ibu rasakan ketidaknyamanan dalam tubuh? Lemes, pusing, Ya pusing karena itu tadi. Berarti kurang pusing tidur ada? Ya. Berarti pusing ada? Ada rasa Iya. pusing juga. itu mempengaruhi keseharian Ibu nggak? Mempengaruhi mood, mempengaruhi kinerja nggak? Kadang-kadang juga gitu, Mas. Gitu ya? Iya, pastilah masih ya mempengaruhi ya. Kalau kita kurang sehat kan Iya, otomatis betul. kegiatan kita kan juga terganggu ya. Nah. Iya. Bagi pemirsa yang memiliki karakteristik, yang memiliki gejala-gejala, yang memiliki situasi sama dengan Ibu Sila, masih aktif di usia 63 tahun, sudah menopause, kemudian juga mengalami keluhan-keluhan yang tadi kita sama-sama lihat, maka perlu mengadakan perubahan gaya hidup sehat dan juga kemudian menggunakan teknologi laser, Bu Sila. Jadi teknologi laser itu suatu teknologi yang bisa memperbaiki kualitas darah Ibu sama pembuluh darah Ibu. Iya, nantinya teknologi laser dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan juga dia dapat meningkatkan pembekaran pada tubuh ibu. Jadi begini, ketika ibu makan, makanan kan masuk nih, akan Iya. diubah nih jadi gula darah. Nah, gula darah ini akan dibakar menjadi energi. Sekarang yang terjadi pada tubuh ibu, pembakarannya tidak optimal. Gak dibakar-bakar. Akhirnya gulanya numpuk semua di pembuluh darah. Muter-muter tuh, Setuju, dia setuju. ngerusak semuanya. Ngerusak pembuluh darah, ngerusak saraf. Kalau didiamkan begitu saja, ngerusak semuanya, Bu. Semuanya rusak. Terjadi proses oksidasi, serangan jantung, serangan stroke, rusak saraf mata, rusak saraf kaki, semuanya bisa rusak. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, gula yang tadinya muter-muter aja di pembuluh darah, perlahan dibakar, Bu. Dibakar. Nantinya hasil energinya ibu meningkat. Ketika ibu meningkat, otomatis ibu jadi lebih produktif. Gak ada lagi tuh lemes-lemes kayak gitu. Nah, tetapi di saat bersamaan gula yang tadinya numpuk-numpuk, perlahan-lahan karena dibakar, akhirnya menjadi lebih terkendali. Ketika gulanya ibu tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, darahnya jadi kental. Darah kental ini jalannya jadi pelan-pelan. Karena dia pelan-pelan, mau nganterin apa? Makanan nggak bisa dianterin, Iya. obat jadi nyangkut di situ. Terlebih lagi juga alhasil nutrisi, zat gizi yang baik, oksigen, ini nggak bisa
dihantarkan dengan maksimal. Nah, darah yang kental itu Bu menjadi kemudian bentuknya seperti gumpalan kayak gini. Darah Jadi ibu tuh ada begini trombus. nih. Darah ibu begini nih. Iya. Nah, trombus tadi, gumpalan ini tadi kalau dengan teknologi laser merah itu bisa memecah, menguraikan, kemudian mensirkulasikan semua darah itu beredar di seluruh pembuluh darah ibu. Nah, kemudian juga selain diedarkan seperti ini, kemudian teknologi laser juga bisa meningkatkan pengeluaran nitrat oksida. Nitrat oksida punya peran penting untuk kemudian membuat tekanan darah menjadi turun, pembuluh darah menjadi lebih elastis, dan pada saat itu ibu akan merasakan situasi yang lebih relaksasi. Ditambah lagi dengan sinar kuning yang dikeluarkan oleh teknologi laser, itu mengeluarkan melatonin, hormon yang bertanggung jawab untuk ibu bisa tidur lebih berkualitas. Iya. Pemirsa, yang dijelaskan oleh Mbak Preti, oleh Ibu Rita, teknologi laser yaitu ini. Nih, dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Di Metro TV udah 6 tahun, kami menjadi saksi banyak yang sudah terbantu kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, ya. Nanti sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Jadi di situ banyak pemirsa titik akupuntur, ya. Sinar lasernya nih akan menstimulasi organ jantung dan paru-paru dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Gitu ya. Kalau digunakan secara rutin, disiplin dan konsisten, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ya, jadi pemirsa dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo manfaatkan ya, karena ada promo dan juga cicilan 0% ya, supaya Anda semakin mudah untuk mendapatkan dokter laser maupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, atasi masalahnya dan juga komplikasinya sekarang juga. Semangat! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Sila. Ibu Sila ini ada kolesterol, ada tensi, ada gula darah, ada asam urat, gitu kan ya. Yang penting Ibu rutin melakukan medical check up. Ya, Ibu rutin nggak, Bu? Alhamdulillah rutin sih, Mas. Berapa lama sekali? Waktu saya sakit gigi itu tiap bulan, Mas. Tiap bulan? Kalau lab itu 3 bulan sekali ya, Mas. Bagus, Iya, bagus. lab 3 bulan Bagus, sekali. Ibu. Itu Iya. sorry, tujuannya untuk cabut gigi atau memang Rutin tujuannya aja? karena tahu nih? Nah, Saya dulu 6 bulan sekali. Ya pengen menjaga itu aja, ini Mbak. Iya, 6 bulan sekali. Terus kesininya karena saya bermasalah dengan gigi. Kan kita mau cabut gigi kan, Mas, Iya, harus harus. tensi dulu. Iya, gitu iya, ya, saya betul, ceritakan betul, itu. betul. Iya itu. Nah, ketika angka-angkanya tadi tinggi, Ibu dapat treatment obat dari dokter nggak? Alhamdulillah dapat. Kalau ada obat tensi, ya diminum. Kalau obat gula juga dapat ya? Dapat. Itu rutin? Gula. Rutin. Rutin ya? Rutin, iya. Obat kolesterol ada nggak? Kolesterol ada. Obat asam urat? Asam urat ada. Banyak ya, Bu. Tadi kan ada yang minumnya satu. Iya, iya, iya. Sehari satu ya. Iya. Oke, coba kita mundur sedikit ya, Bu ya. Kira-kira kebiasaan apa yang membuat Ibu tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi? Kalau kurang tidur kali ya. Karena pola tidur saya tuh kadang-kadang ya itu, Mas Reno, saya tuh tidur jam berapapun, jam 2, jam 3 bangun, otomatis Dan nggak saya. tidur lagi? Nggak tidur lagi Oke, saya. Ya jadi paling tidur-tiduran aja. Tidur tidak berkualitas. Yang Iya. kedua, makanan biasanya ini penyumbang. Iya. Salah satu penyumbang masalah Betul. dalam hidup kita adalah apa yang kita masukkan ke dalam perut Iya. kita. Apakah Ibu nggak pilih-pilih makan apa aja dimakan atau gimana sih? Kayaknya begitu. Kayaknya saya. begitu. Iya. Pada saat zaman kerja dulu ya? Iya, kan kita kan kerja ya. Ada Dan bawain sering makan makanan, bersama kita kan juga. kalau nggak kita makan nggak menghargai. Saya sendiri kan bagian dinas luar, Mas. Oh, Saya banyak kan tugas tiap hari keluar. jalan. Iya, ya saya pasti kan di jalan beli makanan, makan sama teman-teman rame-rame gitu. Kadang saya. berarti makan seketemunya aja gitu ya, Bu ya? Kayaknya seperti itu ya Oke. saya. Kebiasaan minum minuman manis nggak? Iya, kadang nggak. Ya jam menuda dulu ya. Suka ya minum-minum gitu Oke, ya. oke.
Dulu nih, Dulu ya. olahraganya rutin nggak Bu? Saya termasuk dulu sering ikut olahraga, Mas, malahan saya. Olahraganya dulu waktu saya masih dekat kantor itu hampir tiap minggu kita, Mbak. Oke, Ya, seminggu nah, sekali memang apakah seminggu cukup sekali itu olahraga? kurang. Jadi Bu. kalau olahraga itu Ibu tidak boleh ada jeda 48 jam untuk istirahat. Karena kalau seandainya ada jeda 48 jam istirahat, Betul. itu kebugaran kita akan kembali ke posisi awal gitu. Tapi kan si Ibu sebenarnya tidak hanya tergantung karena itu. Ibu sendiri telah menopause dimulai dari usia berapa? 55. Nah, usia 55 menopause sepanjang 5 tahun sampai 8 tahun saat ini, itu banyak perubahan yang terjadi pada diri Ibu. Juga begitu pemirsa, buat pemirsa yang sudah menopause. Karena menopause itu tidak sekedar hanya kekurangan hormon estrogen atau tidak diproduksinya hormon estrogen, tetapi suatu keadaan yang mempengaruhi banyak sistem di dalam tubuh orang yang sudah menopause. Termasuk terganggu adalah jantung, cara kerja jantung kita. Otot jantung menjadi lebih lemah dan kemudian berdampak pada ketidakmampuan dalam pompa darah yang maksimal sehingga beresiko kepada peningkatan tekanan darah. Lalu keluhan Ibu terkait adanya hot flashes, panas itu juga mempengaruhi jam tidur Ibu, mempengaruhi kualitas tidur Ibu. Jadi hal itulah yang kemudian faktor risiko terbesar Ibu selain gaya hidup tadi yang mempengaruhi terjadinya kondisi tabungan-tabungan yang tidak baik itu. Tahukah Anda pemirsa? Sinar laser 650 nanometer ini bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya, ini jawabannya buat Ibu Sila, juga buat pemirsa di rumah. Nah, terkait dengan metabolisme, itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita dalam proses membuat partikel besar menjadi partikel kecil. Contohnya, ketika Ibu makan, itu kan ada zat gizi di sana, ada karbo, protein, dan lemak. Semua diubah menjadi partikel kecil untuk menjadi tenaga. Nah, itu yang disebut dengan suatu peristiwa metabolisme. Nah, ketika energi itu masuk ke dalam tubuh, ketika molekul itu masuk dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi energi dan itu kadang-kadang tidak berlangsung sempurna ketika ada masalah pada reaksi kimia tubuh. Nah, teknologi laser itu menyempurnakan proses metabolisme tersebut, di mana teknologi laser dengan 650 nanometer itu mempunyai kekuatan yang stabil. Selain kekuatannya stabil, dia bisa sampai kepada pembuluh darah. Di situ terjadilah perbaikan, di mana laser merah itu akan memecah trombus atau sumbatan. Nah, teknologi laser yang sampai ke pembuluh darah tadi bisa menguraikan trombus ini, ya, kemudian tersirkulasi dengan baik. Kemudian sinar kuningnya itu bisa mengeluarkan, memproduksi hormon melatonin. Jadi tubuh distimulasi untuk mengeluarkan melatonin, ya. Nah, Ibu tadi kan tidurnya tidak bisa tidur nyenyak atau tidak bisa tidur lebih lama. Nah, melatonin yang diproduksi tadi akan bisa mengantarkan Ibu tidur lebih nyenyak. Dan kemudian sinar biru yang juga dihasilkan oleh teknologi laser yang 650 nanometer ini bisa merangsang tubuh menghasilkan nitrat oksida sehingga pembuluh darah Ibu menjadi lebih elastis, lebih melebar, kemudian darah bisa mengalir dengan baik. Iya, dan ketika pembuluh darah melebar, lebih elastis, otomatis tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Ternyata manfaat nitrik oxide gak cuma terjadi pada pembuluh darah aja. Nitrik oxide ini mempengaruhi metabolisme tubuh kita, mempengaruhi pembakaran tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi dengan orang yang memiliki kadar nitrik oxide yang optimal, berat badannya juga jadi lebih stabil. Ketika berat badannya lebih stabil, otomatis gula darah, kolesterol, asam urat, tensi itu menjadi lebih terkendali. Beban kerja jantung pun bisa menurun dan menjadi lebih ringan. Nantinya kesehatan jantung tetap terjaga dengan baik. Nah, berbicara masalah diabetes, hipertensi, kolesterol, itu kan sebenarnya penyakit yang bisa kita kendalikan dan juga bisa kita cegah. Akan lebih baik sebelum terkena hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, kita cegah lebih awal dari sejak muda. Kita terapkan gaya hidup sehat atau 4 pilar pola hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser. Nah, Ibu Sila, ngerti nggak penjelasannya? Bisa dipahami ya? Pemirsa ngerti nggak penjelasannya? Saya kira ini penjelasannya sebetulnya mudah buat dipahami. Tapi kalau misal Anda merasa, aduh panjang banget, aku nggak inget, gimana sih tadi ulang. Saya rangkum ya pemirsa, ya, simple, gunakan teknologi laser, ya. Ini teknologi yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga panjang gelombangnya ini bisa menembus sampai pembuluh darah dengan tujuan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, kalau misalnya tadi nggak kebayang seperti apa penjelasannya, saya kasih yang simpelnya, pakai ini, teknologi laser. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Setiap saat kita bisa mengusahakan untuk hidup lebih sehat, dan lebih sehat. Satu alat
bisa dipakai sekeluarga. Artinya semangat untuk sehat sekeluarga bareng-bareng. Nah, teknologi laser yang tadi sudah kita jelaskan nih sama yang digunakan oleh Kang Ronald, ini ada ekstensinya nih pemirsa di rumah. Bisa digunakan di dalam rongga hidung atau kita sebut dengan intranasal. Ya. Nah, manfaatnya yang tadi sudah kita jelaskan nih, masalah kualitas darah, pembuluh darah, dan nitric oxide ini lebih dioptimalkan kembali, terutama di area kepala. Pada dasarnya adalah dia bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di kepala sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Manfaat yang pertama, mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk Anda yang sudah mengalami stroke, bisa membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, mencegah kepikunan. Dengan aliran darah yang baik, nantinya bisa menurunkan resiko terjadinya Alzheimer, demensia maupun Parkinson. Nah, terlebih lagi juga bisa menjaga fungsi saraf mata. Jadi penglihatan kita menjadi lebih cerah dan terlebih lagi bisa digunakan juga untuk Anda yang menderita sinusitis, migrain, vertigo atau memang nggak punya semuanya deh, tapi kita pengen jaga baik-baik gitu ya. Jadi gunakan juga teknologi laser sekarang juga agar kesehatan kita dapat meningkat secara optimal. Kami punya kisah dari masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat ya teknologi laser untuk peningkatan kesehatannya. Banyak kisahnya, salah satunya adalah yang satu ini. Dulu saya suka darah tinggi, kolesterol, gula darah, asam urat. 4 bulan lalu saya periksa ginjal saya, agak ada masalah katanya. Saya periksa check up, gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, dan ginjal saya bagus kata dokternya. Semuanya normal, puji Tuhan. Saya bersyukur. Bu Sila, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini, Bu? Dapat ilmu apa? Menjaga kesehatan itu adalah penting ya Mas ya. Setuju, betul. Iya. Apalagi? Harus memperbaiki pola hidup, ya. Menjaga pola makan juga. Ya. Iya. Betul. Dan untuk melengkapi 4 pilar hidup sehat, kita harus apa? Ya pakai alat ini ya. Pakai alat ini tuh apa sih, Bu? Laser ya. Iya, betul. Ibu, apakah Ibu mau mengupayakan menggunakan teknologi laser? Insya Allah. Diusahakan ya, Bu ya. Iya. Bisa dipakai sekeluarga sama suami, sama anak-anak juga. Baik. Untuk keluarga di rumah, untuk bapaknya anak-anak, untuk suami saya tercinta, untuk anak-anak saya tercinta, mari kita menjaga kesehatan dan kita berusaha hidup sehat dan kita bisa menggunakan teknologi laser supaya kita semua hidup sehat. Terima kasih, Bu. Akhirnya ada satu rekomendasi hadiah apa yang mau diberikan di ulang tahun ini ya. Pemirsa, teknologi laser yang diperbincangkan itu adalah yang ini, yang saya pakai ya, Dokter Laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Nih Bu, benarnya ini Bu, gampang pakainya Bu, tuh simple ya. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Take action sekarang juga, gunakan Dokter Laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun. Di Metro TV aja saya sudah 6 tahun lebih loh menjadi pembawa acara dan sudah melihat banyak yang terbantu kesehatannya ya. Ini adalah sebuah alat dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya gampang ya Bu, di pergelangan tangan sebelah kiri, pemirsa gampang sekali pakainya. Di mana sinar lasernya nih akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Jadi di sini tuh ada titik akupuntur LU789, ada PC6, PC7, HT4 sampai dengan HT7. Nah, sinar laser ini akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin pemirsa, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan diabetes, juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, makanya pemirsa jangan tunda lagi, dapatkan Acculaser ataupun Dokter Laser sekarang juga dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Nah, yang keren pemirsa yang nggak boleh Anda lewatkan adalah dapatkan promo-promo dan juga cicilan 0% ya untuk memudahkan Anda mendapatkan segera Dokter Laser ataupun Acculaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol.
Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sudah punya ilmunya, sekarang saatnya Anda untuk take action. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.